Alright semuanya, jadi cuy, seperti yang kalian tahu, mungkin beberapa hari yang lalu Castorise sudah rilis ya, betanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang menarik dan sangat menggemparkan cuy di dunia HomeKey Starbucks ini cuy. Jadi di sini gue bakal baca dulu, tapi di sini gue nggak bakal bahas tentang kit-kit dan lain sebagainya gitu, karena ya mungkin kalian udah pada lihat juga ya kan, kalian udah pada tahu dan lain sebagainya. Cuma di sini gue ingin ngebahas sesuatu yang emang lagi rame cuy dibahasin cuy. Terutama unique effect gitu yang dipunyai sama yang dimiliki sama si Castores ini cuy. Nah di sini ada si Hoshiko Yozora yang kasto aja. Secara singkat, setelah dapat kasto ataupun bawa kasto di battle, seluruh tim bisa dapat revive satu kali. Tapi kalau kena shield atau heal, bakal langsung turun lagi. Atau harus kena heal atau shielder biar nggak turun lagi. Bagian ini masih bingung. Bisa berguna di MOC ataupun di Overworld. Sudah termasuk fitur pay to win kah? Oke. Jadi gue bakalan cek. Jadi kalau misalkan kalian gacha si... Oh, oke. Tapi kalian harus dapat heal atau dapat shield gitu buat ngilangin efek ini cuy. Kalau enggak ya kalian bakalan mati gitu. Atau mungkin sebaliknya. Nah ini masih beta ya. Cuman cuy, bagi beberapa orang ini sangat amat oh my god gitu ya kan. Sangat amat broken cuy. Jadi cuy, gue pengen baca salah satu postingan dari Bang Nanang Rizky ini cuy. Tentang masalah kit Castores yang lagi dibicarakan banyak orang gitu cuy. Apa ya? Global effect-nya ini cuy. Castores punya global effect dimana di saat kita punya dalam tanda kurung gacha atau di dalam party ya minjem lah istilahnya bakal dapat efek yang disebut Sanctuary of the Lunar Cocoon. Di mana ini akan terpicu bila anggota tim terkena serangan mematikan. Efeknya adalah membatalkan kematian anggota tim dan menyisakan 1 HP kalau di FGO namanya Guts. Oke. Rekan tim yang dapat efek akan bisa bergerak normal untuk 1 kali saja. Dan setelah itu harus mendapatkan heal atau shield sebelum turn mereka agar bisa kembali hidup lalu menghilangkan efek lunar cocoon ini. Sebaliknya, bila tidak menerima heal atau shield maka anggota tim tadi akan mokat. Efek ini hanya dapat dipicu 1 kali selama battle. Yang saya maksud global effect di sini adalah bagian lunar cocoon ini. Gak masuk di dalam kitnya Castores. Oke, kita bahas tentang global effect ya. Pasif uniknya si Castores ini. Tapi efeknya bisa dipicu tanpa harus memasukkan Castores ke dalam party. Dengan catatan harus punya alias gacha. Bisa juga minjem temen. Tapi ya efeknya nggak nempel di akun sendiri selamanya. Di sini game changer banget buat yang punya Casto pas dibawa main konten endgame karena punya nyawa tambahan jir. Gimana pendapat kalian soal ini? Apakah kedepannya akan makin banyak karakter dengan global effect cuy? Oh my god. Kok bisa ya karakter berkaitan kematian malah punya revive? Mana ya? Pokoknya ada diskusi yang menarik gitu di sini gitu. Nah ini cuy. Gua menemukan salah satu komentar yang menarik ya dari Bang Ricky Kurniawan ini cuy. Di Reddit sama Twitter sih banyak yang protes ya soal ini. Soalnya mereka takut Hoyo makin greedy dan ngebuat karakter baru dengan pasif unik kayak gini yang lebih nggak ngotak lagi ke depannya biar orang terpaksa buat pull meski nggak suka sama karakternya. Anggap aja nanti ada karakter baru yang punya pasif unik ngebuff 10% crit rate ke semua karakter tanpa harus ada di tim. Cuman sekedar punya aja karakternya. Apakah menurut lu pada bakal merusak balancing game atau enggak gitu? Menurut kalian apakah hal ini bakal ngebalancing game atau sebaliknya cuy? Malah bikin ya kalian dengan punya banyak karakter dengan pasif unik seperti ini kalian bakal jadi gila cuy. Akun kalian bakal jadi gila gitu. Kalian bakal dapat pasif tambahan critical damage gitu ya kan, critical rate gitu, attack 5%, 10% dan lain sebagainya, energy regen, break effect ya kan dan lain sebagainya. Asli, global effect emang ngerusak environment game. Gamenya udah bobrok duluan sih. Oh my god. Nah, seenggaknya ya kalau mau dipertahankan ditaruh di passive talent aja kayak Bailu. Cuma bisa aktif pas Casto di dalam tim. Nah, ya juga ya. Bukan karena kita punya Bailu bisa tiba-tiba nge-heal karakter kita gitu di MOC atau di mana gitu. Enggak gitu ya kan. Tapi kita tuh harus bawa si Bailunya ini cuy buat kita tuh bisa nge-revive gitu ya kan. Of course gitu. Nah kalau si Casto ini orang-orang kenapa nggak nyaranin buat nah itu taruh di talentnya si Castores aja gitu ya kan. Kan Castores nih DPS nih gitu. Ya mungkin kalian udah pada tahu juga lah ya.
Castores DPS nih, nah bisa lah kita bawa gitu. Nah ntar kalau misalkan kasusnya dipakai gitu, dibawa gitu, ya bakal berguna juga gitu. Dan kalau enggak ya nggak perlu ada pasif-pasif unik kayak gitu, dan nggak masalah juga gitu. Betul sih bro, ini terlalu gimana gitu, udah kelihatan banget nih kapitalis. Oh my. Namanya cara baru ya pasti dibuat menjual lah. Kalaupun ada begitu juga gak begitu ngaruh ke balancing game. Toh game ini kan gak ada PvP-nya. Jadi mana ada pay to win dan gak ada player yang dirugikan. Toh Wheeler yang E6 dan F2P E0 juga fine-fine aja walaupun ada perbedaan kekuatan karakter yang signifikan. Kan gak bertemu. Aduh, menurut gua Rizky Prasetya ya, gua sorry banget ini. Namanya cara baru ya pasti dibuat menjual lah. Nah ini cuy, awal kehancuran dari Honky Starbucks cuy. Kalau misalkan Honky Starbucks udah mulai menormalisasikan menjual karakter-karakter tertentu dengan global pasif atau mungkin global effect ini, ya let's say karakter-karakter mendatang karakternya tuh nggak cakep gitu. Misalkan karakternya tuh nggak waifu banget gitu. Karakternya biasa aja gitu ya kan, jelek atau mungkin lanang gitu ya kan, dan lain sebagainya gitu. Apa mau gitu kalian gacha gitu ya kan. Tetapi ketika kalian ngelihat global pasif atau global effect yang gila ini ya, kalian jadi bingung gitu. Kalian jadi FOMO gitu buat gacha gitu. Nah di sini Hoyo pinter buat ngemanfaatin FOMO player-playernya cuy. Ya imagine aja gitu, bayangin aja dulu gitu. Kalau misalkan karakter-karakter kedepannya bakal ada global effect kayak gini, ya pasti meta di dalam game pun pasti bakal berubah cuy. Standar di game ini bakalan berubah gitu. Iya ya, masalahnya gini cuy, kalau misalkan ya global effect itu ada, ya ini kita bayangin aja deh. Misalkan nanti kedepannya, beberapa patch kedepannya itu ada, ya gue yakin gak semua karakter Hoyo pasti bakal ada global effect gitu. Mungkin Hoyo sendiri bakal ngetargetin beberapa karakter yang mungkin bener-bener OP gitu ya kan. Misalkan gua nggak bilang semua karakter pasti bakal punya global effect, cuman pasti ada lah beberapa gitu. Let's say kita bilang ada 5 karakter gitu ke depannya gitu. Nah yang pertama udah di spill si Castores ini cuy. Let's say kita berandai-andai karakter kedua ini itu dia punya global effect nambahin crit rate 15%. Itu udah lumayan banget ya kan. Terus karakter ketiga let's say punya global effect energy regen gitu ya kan, mungkin energy regen atau apa gitu ya kan. Itu 20% gitu misalkan gitu ya kan. Bah gila cuy. Terus karakter keempat ini palingan global effect 10% damage bonus lah. 10% damage, 10% attack gitu. Wah itu mantep lagi sih. Nah yang terakhir karakter kelima, let's say kita global effect-nya tuh speed nambah 20 cuy. Wah gila, itu kalian bayangin aja cuy. Kalian punya 5 karakter itu yang memiliki global effect, semua karakter kalian pasti secara tidak langsung bakal ngebuff cuy. Teori gua cuy. Kan di Honky Starbucks itu kan dia di pengumuman ya, kalau nggak salah tuh mereka bakal ngebuff karakter-karakter lamanya gitu. Apa mungkin yang dimaksud ngebuff karakter lama itu ya dengan karakter-karakter dengan global effect kayak gini gitu cuy. Nah itu gue nggak tahu ya, cuman itu sekedar teori liar gue doang dan bisa aja salah. Dari Darius Blackthorn, kali ini gue nggak setuju sama kit karakter yang OP. Bener-bener game changer tapi ke arah negatif. Ya bayangin aja modal punya doang tanpa kit battle bisa rasain buffnya. Takutnya di masa depan banyak karakter modelan gini yang bisa ngerusak experience gamenya sendiri cuy. Seperti yang gue bilang barusan ya, dan mereka mau nggak mau bakal ningkatin HP inflasinya juga gitu. Imagine cuy, imagine gitu ya kan. Kemarin kita udah protes ya kan soal HP inflation yang meresahkan gitu cuy. Nah gue yakin dengan ada global effect yang seperti itu tadi, yang seperti yang gue udah jelasin, itu pasti bakalan lebih ngeri lagi gitu cuy. Ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Kalau misalkan Honky Starbucks sudah mulai menormalisasikan global effect kayak gini sih, waduh. Apakah di akhir game HP bakal tembus 100 juta? Aduh nggak tahu lagi gue. Tapi mungkin ada benernya ya. Gue juga denger dari beberapa komentar atau mungkin dari beberapa orang juga bahwa Honky Starbucks ini bakal jadi Honkai Impact 3 cuy. Ya gimana ya, Honkai Impact 3 tuh power creep ada ya kan, meta juga ada gitu. Cuman bedanya kalau di Honkai Impact kalian tuh ada leaderboardnya gitu cuy. Kalian ada ranking-rankingnya gitu. Jadi kalian spending berapapun itu gak bakal sia-sia karena ya kalian bersaing gitu dengan player-player lain gitu yang kompe juga gitu cuy. Jadi orang-orang kompe itu dikasih dikasih panggung gitu buat unjuk skillnya gitu. Nah
Nah, gua nggak tahu ya apakah nanti di Hongki Starbucks bakalan ada MOC terus tiba-tiba ada tier-tier tingkat-tingkatannya gitu dan lain sebagainya. Gua nggak tahu, atau mungkin ada endgame konten baru gitu ya kan, kayak Honkai Impact 3 itu. Nah, gua nggak tahu. Jadi ya gimana menurut kalian teman-teman tentang masalah global effect-nya si Castorize ini, cuy, gila sih menurut gua. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu, salah satu global effect-nya Castorize ini terinspirasi dari salah satu karakter di FGO, yaitu si Guts ini, cuy. Tuh. Jadi kalian tuh bisa HP kalian 0 tapi kalian bakal hidup lagi gitu. Tapi ya gimana menurut kalian tentang masalah global effect-nya Castorize ini, cuy? Kalau kalian punya pendapat lain, atau mungkin kalian gak setuju dengan pendapat gua, atau mungkin kalian gak setuju dengan pendapat Bang Nanang Rizky, atau mungkin komentar tadi yang udah berkomentar juga, kalian bisa tulis aja, cuy, di kolom komentar. Kalau kalian pengen kritik gua atau kalian gak sependapat, kalian bisa tulis aja, cuy, di kolom komentar. Kalau kalian pengen ngeliat gua konten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Cheers. Let's go.